Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa konflik antara Israel dan Palestina sepertinya tidak pernah berakhir? Ini adalah pertanyaan yang bergema dari generasi ke generasi. Sebuah teka-teki rumit dengan kepingan yang tersebar. Sejarah, politik, keyakinan. Kita melihat berita utama tentang kekerasan dan penderitaan, mendengar kisah-kisah kehilangan dari kedua belah pihak, menyaksikan upaya diplomatik yang seringkali tidak membuahkan hasil. Kenyataannya ini bukan pertarungan sederhana. Keluhan sejarah, sengketa wilayah, identitas nasional. Memahami konflik ini mengharuskan kita untuk melihat melampaui berita harian, menggali akar mengapa tanah ini begitu sengit diperebutkan, dan mengapa kedamaian abadi tetap begitu tragis sulit dicapai bagi jutaan orang. Kegigihan konflik ini dipicu oleh ketidaksepakatan mendasar mengenai tanah, kedaulatan, keamanan. Bagi warga Palestina, ini adalah perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan berkelanjutan atas tanah leluhur mereka, hilangnya hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan kesulitan sehari-hari hidup di bawah kendali militer. Bagi banyak warga Israel, konflik ini adalah masalah kelangsungan hidup nasional di wilayah yang bermusuhan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki hak sejarah dan agama atas tanah tersebut, dan merasa perlu terus-menerus melindungi warga negara mereka dari serangan. Narasi yang bersaing ini adalah inti dari masalah, membuat kompromi menjadi sangat sulit. Setiap pihak melihat sejarah melalui lensa yang berbeda, mengingat peristiwa yang memperkuat rasa keadilan dan korban mereka sendiri. Untuk memahami masa kini, kita harus melihat ke masa lalu. Tanah itu sendiri, terletak di persimpangan Asia, Eropa, dan Afrika, telah menjadi pusat signifikansi religius selama ribuan tahun. Bagi orang Yahudi, itu adalah tanah Israel dalam Alkitab. Tanah air kuno mereka yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Situs kuil-kuil mereka yang paling suci di Yerusalem. Hubungan kuno ini telah memicu kerinduan untuk kembali selama berabad-abad. Namun, konflik modern mulai terbentuk pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selama periode ini, gerakan Zionis muncul di Eropa. Zionisme adalah ideologi nasionalis yang menganjurkan pembentukan tanah air Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan sebagian besar dihuni oleh populasi Arab. Didorong oleh meningkatnya antisemitisme di Eropa, imigrasi Yahudi ke Palestina mulai meningkat. Pada saat yang sama, rasa nasionalisme Arab juga tumbuh. Situasi menjadi jauh lebih rumit setelah Perang Dunia Pertama, ketika Kekaisaran Ottoman runtuh dan Inggris mengambil kendali wilayah tersebut di bawah mandat. Pada tahun 1912, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan publik yang mengumumkan dukungan untuk pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini merupakan momen penting. Ini memberikan legitimasi politik yang besar bagi tujuan Zionis, tetapi juga mengandung kondisi penting, dan pada akhirnya tidak terpenuhi, bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. Sepanjang periode mandat Inggris, dari tahun 1920-an hingga 1940-an, ketegangan meningkat secara dramatis. Imigrasi Yahudi terus berlanjut, dan komunitas Yahudi mendirikan institusi politik, ekonomi, dan militer. Populasi Arab merasa semakin terpinggirkan dan takut kehilangan tanah dan masa depan mereka, menanggapi dengan protes dan pemberontakan kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, dukungan internasional untuk negara Yahudi semakin kuat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk, mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi yang terpisah, dengan Yerusalem di bawah administrasi internasional. Pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi pemimpin Arab menolaknya, menyiapkan panggung untuk perang tahun 1948, dan kelahiran konflik modern seperti yang kita kenal sekarang. Tujuan utama gerakan Zionis sejak awal adalah pembentukan negara Yahudi yang berdaulat di tanah air leluhurnya, dan keamanan negara Yahudi yang berdaulat di tanah air leluhurnya. Bagi para pendukungnya, Israel adalah perwujudan mimpi 2000 tahun, dan tempat perlindungan yang diperlukan bagi orang-orang Yahudi yang telah menghadapi penganiayaan dan genosida sepanjang sejarah. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memastikan kelangsungan hidup Israel dalam jangka panjang sebagai negara demokrasi dengan mayoritas Yahudi. Tujuan ini memengaruhi hampir setiap aspek kebijakan Israel: keamanan, imigrasi, penggunaan lahan. Untuk mencapai hal ini,
Ideologi Zionis menekankan pentingnya aliyah, imigrasi orang Yahudi dari diaspora ke Israel, dan pengembangan tanah melalui permukiman dan infrastruktur. Dari perspektif banyak Zionis Israel, mengendalikan wilayah-wilayah penting, termasuk tepi barat, sering disebut dengan nama-nama Alkitab Yudea dan Samaria, sangat penting untuk keamanan. Mereka berpendapat bahwa negara kecil seperti Israel, yang dikelilingi oleh tetangga yang secara historis bermusuhan, tidak dapat menyerahkan dataran tinggi strategis atau menciptakan kekosongan keamanan. Keyakinan ini telah mendorong pembangunan permukiman Israel di tepi barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun, visi ini secara langsung bertentangan dengan aspirasi Palestina untuk negara merdeka mereka sendiri. Bagi warga Palestina, proyek Zionis telah mengakibatkan pengungsian, hilangnya tanah, dan fragmentasi masyarakat mereka. Tujuan utama mereka adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat, layak, dan merdeka, tepi barat, jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ini dikenal sebagai solusi dua negara, kerangka kerja yang telah menjadi dasar sebagian besar negosiasi perdamaian internasional selama beberapa dekade. Warga Palestina melihat perluasan permukiman Israel yang terus-menerus sebagai hambatan terbesar untuk mencapai tujuan ini. Karena permukiman tersebut memecah belah wilayah yang mereka bayangkan untuk negara masa depan mereka, membuat negara yang berkesinambungan dan berfungsi hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, konflik ini adalah permainan zero-sum di mata banyak orang di kedua belah pihak. Tujuan Zionis untuk mengamankan tanah air Yahudi telah dikejar dengan cara yang mencegah terwujudnya tanah air Palestina. Setiap bagian tanah yang dihuni oleh Israel di tepi barat dilihat oleh warga Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka yang diambil. Fokus Israel pada keamanan seringkali diterjemahkan menjadi kebijakan seperti pos pemeriksaan, blokade, dan serangan militer yang dialami warga Palestina sebagai hukuman kolektif dan pelanggaran hak asasi manusia dasar mereka. Pada akhirnya, pengejaran tanpa henti terhadap visi Zionis, terutama interpretasi yang lebih ekspansionis, telah menciptakan realitas di lapangan, di mana aspirasi nasional satu bangsa telah mengorbankan secara langsung aspirasi nasional bangsa lain. Dukungan teguh Amerika Serikat untuk Israel adalah landasan kebijakan Timur Tengahnya dan faktor kunci dalam dinamika konflik. Aliansi ini tidak dibangun di atas satu pilar, tetapi di atas fondasi kompleks nilai-nilai politik bersama, kepentingan strategis, ikatan sejarah dan budaya yang mendalam. Secara politik, Israel sering digambarkan sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, narasi yang sangat bergema di Washington. Identitas bersama sebagai negara demokrasi menciptakan kedekatan politik alami. Anggota parlemen di kedua belah pihak memandang dukungan terhadap Israel sebagai dukungan terhadap sesama demokrasi dan mitra yang stabil di bagian dunia yang bergejolak. Secara ekonomi dan militer, aliansi ini bahkan lebih konkret. Amerika Serikat memberikan miliaran dolar bantuan militer kepada Israel setiap tahun, memberikan Israel keuntungan teknologi dan militer yang signifikan dibandingkan tetangganya, keunggulan militer kualitatif. Bantuan ini dipandang di Washington sebagai investasi penting dalam stabilitas regional dan cara untuk melindungi kepentingan bersama, seperti melawan pengaruh kekuatan saingan. Sebagai imbalannya, Israel berfungsi sebagai mitra intelijen kunci bagi Amerika Serikat, berbagi informasi berharga yang dikumpulkan dari posisinya yang unik di wilayah tersebut. Akar sejarah dan budaya dari dukungan ini juga sangat kuat. Dukungan untuk Israel adalah keyakinan yang sangat dipegang teguh bagi banyak orang Amerika, terutama di komunitas evangelis Kristen yang berpengaruh. Banyak evangelis percaya bahwa negara Israel modern adalah pemenuhan nubuat Alkitab, dan mereka melihat dukungan terhadap Israel sebagai kewajiban agama. Keyakinan ini diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang signifikan melalui lobi dan pemungutan suara, menciptakan konstituen domestik yang kuat yang menekan politisi untuk mempertahankan sikap pro-Israel. Selain itu, lobi pro-Israel yang kuat, seperti Komite Urusan Publik Israel Amerika, bekerja secara efektif untuk memastikan bahwa dukungan untuk Israel tetap menjadi prioritas bipartisan di Kongres. Singkatnya, dukungan Amerika yang tak tergoyahkan untuk Israel adalah hasil dari konvergensi kepentingan yang kuat. Ini adalah campuran keselarasan ideologis dengan sesama demokrasi, kerjasama militer dan intelijen strategis, dan tekanan politik domestik yang kuat dari berbagai kelompok advokasi dan agama.
Dukungan ini memberikan Israel perisai diplomatik di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Amerika Serikat sering menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang mengkritik kebijakan Israel. Meskipun dukungan ini memperkuat Israel, para kritikus berpendapat bahwa hal itu juga membuat Amerika Serikat menjadi mediator yang tidak seimbang dalam konflik, merusak kemampuannya untuk menengahi perdamaian yang adil dan abadi yang mengatasi hak-hak dan aspirasi sah rakyat Palestina. Memahami aliansi ini sangat penting untuk memahami mengapa konflik terus berlanjut dalam bentuknya saat ini.